Karena pandemi kan jadi seperti ini. Iya. Dikeluarin dari kerjaan. Akhirnya kan terpaksa kayak gini, mau cari kerja juga susah. Jadinya jadi manusia simple ini. Dan hari ini aku mengundang seseorang yang pastinya kayaknya sih kalau orang Jogja dan mungkin orang Tangerang kayaknya sih pasti udah pernah lah ya melihat fenomena sosial yang cukup hits ini. Yeay, itu dia. Silver, di sini sudah ada Mas Alex. Ya kan? Oke. Nah, Mas Alex ini merupakan salah satu seseorang yang melakukan ya yang bisa kita lihat yaitu menjadi manusia silver. Jadi manusia silver itu sebenarnya sebutan ataupun istilah yang diberikan oleh banyak orang karena mereka ketika beraksi di jalanan itu menggunakan penampilan seperti ini, dilumuri oleh cat seperti ini. Oke, kita langsung ngobrol aja langsung sama Mas Alex. Mas Alex ini sebenarnya gimana sih awal mulanya kok bisa Mas Alex menjadi seperti ini? Tapi sebelum Mas Alex menjawab, kita mau ambil kata dari sini ya guys. Jadi di sini nanti kita akan mulai obrolan dengan menyusun kata di sini. Nah Mas, jadi boleh ambil semua di sini. Aku bantuin aja karena Mas Alex kebetulan tangannya berlumuran cat. Jadi aku ambilin aja, nanti Mas Alex yang susun ya. Kira-kira ini ada kata apa sih sebenarnya? Gitu. Nanti kita akan mulai ngobrol dengan kata tersebut gitu. Mana lagi ya? Oke, sudah. Ini susun. Iya, disusun, silakan disusun. Ayo, kira-kira itu ada kata apa ya? Bisa jadi ini adalah kata kunci, keyword dari obrolan kita hari ini guys. Jadi kita tunggu sampai Masnya berhasil menyusun kata ini. Ayo Mas, semangat, semangat. Ini apa lagi? Apa namanya? Ayo. Iya, masih bingung guys Masnya. Kita tunggu ya. masih diputer-puter. Ayo Mas, semangat, pasti bisa. Apa ya? Ini aku kasih ininya ya, kasih bantuan nih, aku kasih bocoran. Yang pertama itu P, terus di sini A. Dah tuh udah cari sendiri. Ya benar, betul. N. Ayo. Pandemi. Nah, kebalik pandeminya di sini. Oke, pandemi. Ya sudah tersusun. Katanya adalah pandemi. Mas tahu nggak pandemi? Tahu. Ya, kira-kira boleh Mas, menurut Mas tanggapan Mas mengenai pandemi kira-kira yang berhubungan dengan ya keadaan Mas sekarang, mungkin apakah ada hubungannya, apakah ada keterkaitannya atau bagaimana? Jelas lah, kan karena pandemi kan jadi seperti ini. Iya. Dikeluarin dari kerjaan. Akhirnya kan terpaksa kayak gini, mau cari kerja juga susah. Jadinya jadi manusia simple ini. Oh gitu ya. Iya. Jadi awalnya Mas tergerak itu karena berhentinya bekerja, dan berhentinya bekerja itu Iya, karena pandemi ya? Iya, itu salah satu alasannya kayak gitu, keluar dari kerjaan, mau cari kerja lagi susah.
akhirnya kan ya udahlah, apa yang bisa jadi uang jadi uang dulu. Iya, maksudnya apa yang bisa dilakukan dilakukanlah dulu gitu ya. Nah sebelumnya Mas ini memang kerjanya di mana gitu? Di pabrik. Di pabrik itu di daerah mana? Di kota mana? Bekasi. Di Bekasi. Iya. Terus kenapa kok bisa sampai ke Jogja? Ceritanya gimana tuh? Ya mau pulang juga kan waktu itu nggak bisa, karena kan harus ada rapid test segala macam Iya. waktu itu. Akhirnya saya ke Jogja, dan di Jakarta itu kan manusia silver banyak. Akhirnya apa salahnya kalau coba di sini? Ya berlanjut sampai sekarang. Oke. Nah guys, jadi manusia silver ini sebenarnya bukan pertama kali baru muncul di tahun-tahun sekarang ya guys. Jadi sebenarnya manusia silver sendiri sebenarnya udah ada ya Mas ya. Dari tahun 2019 akhir. Oh, itu tuh udah ada. Aku pun tadi sempat searching juga di beberapa artikel gitu ya di Google. Itu manusia silver sebenarnya kalau di daerah Tangerang, daerah Depok, Bekasi sana itu udah ada ya Mas. Cuman kalau di Jogja ini memang baru akhir-akhir tahun kemarin ya, tahun 2020 akhir kemarin sampai sekarang itu masih ada. Jadi mungkin bagi masyarakat Jogja, terutama orang-orang asli di sini yang bukan pendatang, itu mereka mungkin merasa bahwa ini fenomena baru gitu kan, ada manusia silver ini. Nah Mas, boleh nggak ceritain sedikit kira-kira manusia silver ini apakah dia ada komunitasnya sebenarnya atau gimana ya, yang Mas tahu kira-kira? Kalau komunitas itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu kan pribadi masing-masing. Oh. Cuma pernah dulu diajak komunitas pantonim itu. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Ya nggak mau aja, kan saya tujuannya seperti ini buat apa, bertahan hidup. Betul. Kalau itu kan paling nanti kalau kita gabung juga setiap malam minggu harus kumpul. Akhirnya kan saya nggak mau gabung. Jadi akhirnya lebih memilih untuk bagaimana caranya bertahan hidup dengan sekarang begitu ya. Nah terus kira-kira dengan keadaan yang seperti itu Mas harus ke Jogja terus mempertahankan hidup dengan melakukan aktivitas seperti ini, awalnya berarti ini ya berani ya, maksudnya tanpa harus malu atau apapun lah gitu ya, karena udah keadaannya. Ya kalau terus terang kan saya kan nggak kerja sekarang ini. Kalau saya malu atau nggak mau kayak gini, saya nggak bisa makan. Tapi ini adalah pertama kalinya, maksudnya ketika di 2019 akhir, berarti ini pertama kalinya Mas dengan melumuri chat seperti ini gitu? Iya. Nah itu gimana tuh? Pertama kalinya tuh nyaman gak sih? Karena kan nggak nyaman. Nah coba boleh Mas ceritain ke kita gitu, jadi biar mereka juga tahu gitu loh, kira-kira tuh perjuangan dari teman-teman seperti Mas Alex ini dan yang lainnya itu bagaimana yang dirasakan di tubuhnya dengan melumuri cat ini gitu? Kalau awalnya sih panas, terus kulit itu kayak apa ya, kayak ada kudis gitu, gatal-gatal. Setelah itu ya? Mungkin setelah beberapa minggu kemudian ya. Oke, jadi mungkin kayak ada tahapan untuk penyesuaian seperti itu. Tapi akhirnya lama-lama enjoy aja ya Mas ya? Iya. Enjoy aja. Nah ini sebenarnya cat apa Mas ini sebenarnya? Cat sablon. Cat sablon. Dan warna ini sebenarnya ada dijual di mana-mana untuk warna seperti ini ya? Mudah ya? Mudah. Tapi yang bagus itu kan pasta Pera. Oh itu mereknya? Itu dia nggak ada merek, dia kan. Oh. Itu on-onannya. Kalau mau pakai Brondaya juga bisa, cuma bahaya. Pakai cat apian juga bisa. Jadi cat sablon, kemudian ini supaya mengkilap, kemudian emang dari cat yang mengkilap atau ada tambahan-tambahan lain? Ada. Ada. Dengan apa tuh? Kalau saya pribadi sih cuma cat minyak sayur sama marina. Oh, minyak sayur sama marina. Biar nggak bau. Oke. Nah ini kira-kira Mas kalau di Jogja, nah ini kan Masnya dia biasanya beroperasi atau melakukan aksinya itu di daerah Yogyakarta. Nah untuk Mas sendiri biasanya itu mangkal istilahnya itu ada di daerah-daerah atau perempatan mana Mas? Biasanya? Kan kalau kita kerja kayak gini kan kalau ada yang kosong kita tempetin, kalau udah ada yang nempatin di situ, yang udah nempatin lebih duluan kita pergi.
Oh gitu, jadi kayak ada rasa nggak enak juga ya. Jadi kalau misalnya udah ada ya udah gitu ya. Tapi kalau dia belum datang kan kita boleh di situ. Oke. Nah ini kan tadi aku sebelum mulai kita ngobrol di sini guys, aku sempat nanya masnya juga tinggal ngekos di daerah Giwangan. Nah kenapa masnya sampai kesini juga gitu di daerah sini, kan Giwangan juga lumayan ya gitu. Karena di sana silvernya udah terlalu banyak. Oh iya. Bener sih, aku ada juga punya temen yang daerah sana, terus daerah Taman Siswa juga katanya mereka udah terlalu banyak gitu. Memang di sini untuk beberapa spot di perempatan lampu merah belum terlalu banyak sih mas. Iya. Gitu. Oke, nah kemudian aku mau nanya, penasaran juga. Kira-kira kalau misalnya udah pulang nih, beroperasinya itu berapa lama sih? Ya kurang lebih. Misalnya mas berangkat nih, terus sampai jam berapa? 4 sampai 5 jam aja sih. Dari habis asar sampai jam 8 biasanya. Oke, jadi paling segitu ya kalau mas pribadi gitu. Nah, kemudian kalau sudah pulang itu berarti mandi gitu? Atau enggak dibersihin? Sebelum pulang mandi dulu. Oh gitu. Terus mandinya di mana dong? Cari ya, kadang di pom, kadang ya di kali, mana aja lah, yang penting bisa bersih. Oh gitu, jadi sembarang tempat guys. Jadi mereka ini beroperasi gitu ya, melakukan aksinya. Terus mereka biasanya nyari tempat yang memungkinkan untuk mereka bisa bersihin badan mereka. Nah ini supaya bisa hilang dari badan gimana? Apakah dengan air udah bisa langsung hilang atau ada treatment khusus nih untuk menghilangkan? Sebenarnya pakai semua sabun bisa, cuma agak susah. Jadi kita pilih sunlight biar lebih gampang lepasnya. Pakai sunlight guys. Sunlight kita tahunya kan ya Allah buat ini loh, apa, nyuci piring gitu kan, nyuci apa panci. Ini masnya pakai sunlight, ya ampun luar biasa. Nah itu sampai muka dong? Iya semua. Jadi mukanya juga dikasih sunlight? Iya. Rambut, muka semua biar bersih. Biar bersih. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama mas? Setengah jam bersih. Setengah jam. Mandi. Oke. Nah tapi mas kira-kira dengan melakukan ini apa ya? Ada bosannya nggak gitu atau gimana? Jelas ya. Jelas ya. Satu, kita harus bertahan di tempat panas-panasan. Terus lagi kan, ya nyelper juga sih kalau buat saya kan bukan kerjaan yang ini juga. Jadi kalau ada kerja lain saya lebih milih kerja lain gitu. Tapi masnya udah pernah coba mungkin untuk cari-cari gitu di Jogja, belum dapat? Udah pernah? 1 bulan, tapi gajinya kecil. Gajinya kecil. Nggak cukup buat hidup 1 bulan. Tapi kalau dengan manusia silver gimana? Iya. Lumayan. Nah, Oh malah lebih lumayan dengan yang mas? itu nggak mesti juga. Nggak mesti juga. Tapi kan setidaknya kita bisa bertahan dulu. Iya, dalam 1 harinya lah ya kita bisa gitu untuk menyambung, misalnya kita mau makan, gitu, kita minum. Nah kalau boleh tahu nih mas, yang selama mas sudah, jadi mas sudah mulai itu dari bulan? Itu apa namanya, Agustus 2020. Berarti sampai sekarang berarti dari udah berapa lama tuh? Agustus, September, pernah berhenti kan waktu Desember. Saya kerja 1 bulan. Tapi nggak ini? Iya nggak cukup. Akhirnya balik lagi gitu ya. Nah itu kalau boleh tahu nih mas, kira-kira kalau misalnya dalam waktu per hari gitu ya, dengan waktu nggak terlalu lama ya sebenarnya, habis asar sampai jam 8 malam kan gitu. Itu kira-kira untuk mas sendiri kira-kira dapat itu berapa? Paling tidak biasanya itu 100. Itu biasanya kan aku lihat kadang nggak sendiri. Masnya sendiri atau memang itu sendiri atau dengan yang lain dibagi gitu? Sendiri. Berarti sendiri ya? Oh berarti bisa dapat 100 lah per hari kalau misalnya memang rezekinya segitu. Kadang lebih, kadang bagus-bagusnya. Kalau bagus-bagusnya. Kadang juga kurang. Kadang sampai kurangnya berapa biasanya? 50 gitu. Itu biasanya udah hasil dari situ langsung di mana? Mas beliin makan, beliin kebutuhan, ya rokok pasti kan? Iya, ya itu kerja kayak gini tuh kita dapat uang tiap hari, tapi habisnya itu tiap hari. Habisnya tiap hari. Iya. Makanya ya mau nggak mau, setiap hari juga harus lakukan kayak gini lagi. Makanya kan kalau ada yang cocok kan saya mau cari kerja gitu. Karena
walaupun dapat berapa aja kan kita nggak ini, pasti habis uangnya. Pasti Nggak tahu habis. kenapa apa nggak Iya, berkah gitu. Tapi sebenarnya ya namanya kebutuhan sih Mas. Iya. Kadang kita juga bingung ya kok bisa sih ini, padahal aku udah irit, udah makannya udah Iya. murah-murah gitu, tapi tetap aja ya namanya juga ya hidup itu terkadang kita nggak ngerti, ada aja pengeluaran yang di luar dari ini Iya. kita gitu. Nah Nggak tapi diduga-duga. nah betul, nggak duga-duga. Terus kalau orang tua mungkin keluarga tahu nggak? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Mereka taunya Saya ngomong jualan. jualan. Ya terus terang kalau ngomong jujur saya malu. Lalu Lebih baik ngapain kerja jadi kuli bangunan gitu. jadi orang di rumah taunya Masnya kerja apa di sini jualan. Jualan gitu. Mm-mm. Terus mereka gimana? Apakah mereka menanyakan misalnya selama pandemi ini kerjanya baik-baik aja apa gimana? Sering ya. Tapi kan saya nggak selalu ngabarin yang baik. Mm-mm. Walaupun gimana gitu kan, tapi yang baik aja sih kasih tahu. Iya. Biar nggak menjadi pikiran Iya. orang rumah gitu ya. Oke, jadi ya cukup memprihatinkan banget sih memang karena pandemi kita udah cukup lama ya, hampir 1 tahunan ya. Iya. 1 tahun lebih sekarang karena udah masuk 2021, ya memang sangat berdampak ya mau nggak mau, Iya. apalagi terutama kepada buruh-buruh kerja Iya. yang misalnya ada di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik. Dulu pabrik apa Mas? Sandikin Sunkin itu apa ya? itu elektronik Elektronik. Itu dulu pengurangan karyawannya sampai berapa? banyak. Banyak ya. Tapi dapat ini nggak? Istilahnya pesangon gitu. Apa? Dapat. Ya tapi meskipun dapat tetap kurang ya Mas ya. Mau bagaimanapun karena hidup kan terus berjalan dan kita kan manusia nih. Iya benar. Selalu akan ada kebutuhan seperti itu. Nah kemudian kira-kira dari aktivitas yang Mas lakukan ini kira-kira mau sampai kapan? Nih kira-kira udah ada pandangan belum gitu? Maksudnya Ada. apakah ada gimana? Iya mungkin cuma sampai Lebaran ini aja. Habis itu saya nggak di sini. Oh, Mau nyoba ke tempat ibu saya. berarti ke Palembang. Bukan. Kemana? Ibu saya kan di Jepang. Oh, jadi ini TKW. TKW di sana. Tapi berarti komunikasi juga bagus ya sama. Bagus. Bagus. Berarti pengennya mau ke sana gitu. Gitu. Baru rencana sih. Baru rencana. Ya mudah-mudahan ya didoain aja guys. Semoga mudah-mudahan Masnya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih layak lagi gitu kan. Karena jujur ya memang kasihan banget kan udah dilumurin cat kayak gini, terus kemudian panas-panasan, itu kan sesuatu yang apa ya? Kalau buat kita dari sisi manusia itu ya cukup kasihan gitu ya melihatnya itu kok bisa ya ada fenomena ini gitu di Jogja, terutama di Jogja karena ini adalah sesuatu hal baru, fenomena sosial yang baru gitu. Mungkin kalau orang-orang Jakarta di Tangerang itu udah terbiasa sih ya karena di 2000 berapa ya? 2019, 2018 Dari tahun-tahun itu udah banyak. Nah, udah banyak di sana guys. Cuman kalau untuk di Jogja sendiri sebenarnya ya ini sesuatu yang baru kayak gitu. Iya. Wah Mas, kita dapat pelajaran ya karena memang sih yang namanya pandemi ini kita nggak bisa ngaturnya, kita nggak, itu di bawah kontrol kita gitu ya Mas ya. Jadi mau nggak mau kita yang harus mengambil alih gitu atas hidup kita. Gitu. Iya. Kita mau melakukan apa, kita mau mempertahankan hidup kita dengan apa. Tapi yang pasti apapun yang kita lakukan harusnya halal, masih baik, masih bagus seperti itu, dan yang dilakukan seperti Mas Alex dan juga teman-teman yang lainnya. Bahkan Mas tahu nggak sih kayak fenomena ada anak-anak juga gitu, itu Mas tahu nggak mungkin berita-beritanya? Tahu itu memang dari anak-anak yang mereka orang tuanya menjadi Superman atau bagaimana ya? Enggak. Beda-beda semua. Beda-beda. Iya. Oh, terus itu anak-anak itu gimana? Maksudnya apakah orang tua mereka, maksudnya apakah pendatang atau mungkin yang Mas tahu mungkin? Karena kasihan juga ya anak-anak gitu. Ya mayoritasnya yang mau kayak gini itu pendatang sih, jarang yang pribumi di sini. Oke, soalnya saya lihat itu kan di berita itu yang di taman siswa itu ada anak-anak itu masih kecil-kecil loh, lumayan. Iya. Jadi ya cukup sedih juga kalau misalnya anak-anak yang
harus melakukan seperti ini gitu kan, karena kan panas-panas, kasihan kulitnya gitu ya. Tapi ada efek kayak merubah warna kulit nggak ya Mas? Atau jadi kering misalnya? Awalnya iya, tapi kalau udah lama-kelamaan enggak. Oke, jadi ya begitulah ya guys, ternyata nggak mudah juga untuk melakukan ini, tapi mau nggak mau harus dilakukan sama Mas Alex dan juga teman-teman yang lain. Guys, obrolan kita udah cukup lama juga, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk kita semua. Jadi kita harus bersyukur sekarang kita yang masih punya pekerjaan, ya kan, apapun pekerjaannya kita dan juga berapapun hasilnya, kita harus bersyukurin. Karena kalau kita ngeliat Mas Alex, ternyata dia mau melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak mau ya Mas untuk dilakukan gitu, tapi mau nggak mau harus karena keadaan. Oke, kalau begitu thank you, terima kasih yang buat nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Dan buat teman-teman juga saksikan terus konten ini, karena insya Allah akan ada konten bersama narasumber lainnya yang tentu bisa memberikan sesuatu hal yang menjadi sudut pandang baru lah buat kita gitu. Oke, thank you, terima kasih, bye bye.